Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8 semua yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat ya, sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan semangat. Nah, kembali lagi dengan mata pelajaran IPA kali ini. Setelah di minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi zat aditif. Ada yang masih ingat gak tentang materi zat aditif? Ada apa saja sih macam zat aditif itu? Nah, untuk mengingat kembali sedikit tentang zat aditif itu macamnya ada beberapa ya. Di antaranya itu ada pewarna, kemudian ada pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, mudah-mudahan kalian semua masih ingat dengan materi zat aditif di minggu sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi apa, coba ada yang tahu tidak? Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang zat aditif ya. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah untuk mengetahui apa sih macam-macam dari zat aditif tersebut, kemudian untuk mengetahui dampak penggunaan dari zat aditif tersebut, dan nanti di akhir pertemuan kalian semua akan membuat model tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Apa sih itu zat adiktif? Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar tentang zat adiktif atau bahkan ada yang sudah mengetahui tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi itu dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus, yaitu menimbulkan ketagihan. Nah, materi tentang zat adiktif ini ada keterkaitannya dengan salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 183, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin, yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Nah, apa sih keterkaitan antara ayat ini dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, jadi nanti setelah melakukan praktikum dan juga mengetahui dari materi yang akan disampaikan, kalian akan mengetahui keterkaitannya seperti apa. Nah, adakah yang tahu apa saja sih macam dari zat adiktif itu? Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Nah, kalau psikotropika, ada yang tahu? Psikotropika merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Selanjutnya, benarkah zat adiktif yang berupa asap rokok dapat mempengaruhi kondisi paru-paru manusia? Nah, kenapa sih asap rokok disebut zat adiktif? Nanti kalian akan tahu setelah menyimak video yang Ibu bagikan di grup WhatsApp sebagai materi pembelajaran ya. Selanjutnya kita membahas tentang lembar kerja peserta didik yang Ibu akan sampaikan di materi ini yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, lembar kerja peserta didik ini berjudul Bahaya Rokok Bagi Kesehatan. Nah, hipotesis yang Ibu berikan tadi, bagaimana, ada yang sudah bisa menjawabnya? Benarkah zat adiktif berupa asap rokok dapat mempengaruhi kondisi paru-paru manusia? Kira-kira apa yang kalian pikirkan? Atau kalian sudah tahu dampak dari asap rokok tersebut? Bahkan mungkin di rumahnya ada yang keluarganya merokok atau ada yang temannya merokok. Mungkin kalian ada yang merasakan dampaknya ketika menghirup asap rokok yang berada di dekat kalian. Itu kira-kira seperti apa yang dirasakan oleh tubuh kalian ya. Nah,
untuk mengetahui apa sih pengaruh dari asap rokok terhadap kondisi paru-paru manusia, mari kita kerjakan. Jadi nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ini dengan melakukan percobaan dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD ini ya. Nah, alat dan bahan yang tertera di LKPD ini adalah yang harus kalian siapkan, yaitu 1 batang rokok, 1 buah botol air mineral ukuran 1,5 liter, 1 selang kecil dengan diameter 0,5 cm dengan panjang 20 cm, kain putih ukuran 10 x 10 atau kapas, air, gunting, lem, paku. Nah, bahan-bahan tersebut itulah yang harus kalian persiapkan untuk mengerjakan praktikum di lembar kerja peserta didik itu secara berkelompok. Nah, langkah kerjanya yang pertama, kalian kan telah dibagi kelompok oleh ibu, terdiri dari 3 orang ya, sesuai dengan domisili rumah kalian masing-masing. Setelah itu kalian harus menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan tadi, harus lengkap ya. Kemudian lakukanlah percobaan ini di luar ruangan ya. Pertama, lubangi tutup botol air mineral dengan gunting atau cutter. Selanjutnya, potonglah selang sepanjang 10 cm, lalu masukkanlah salah satu ujungnya ke dalam tutup botol air mineral, lalu beri lem agar kuat. Selanjutnya, isilah botol air mineral dengan air hingga penuh. Basahi kain dengan air, lalu letakkan pada mulut botol air mineral yang telah berisi air. Kemudian tutup dengan tutup botol yang telah terpasang selang tadi. Selanjutnya, masukkan batang rokok pada ujung selang, kemudian bakar ujung rokok tersebut. Nah, lalu lubangi bagian dasar botol air mineral dengan menggunakan paku sehingga air keluar dari dalam botol. Nah, ketika air keluar dari dalam botol, asap rokok akan terhisap ke dalam botol melalui kain yang telah dibasahi tadi. Setelah airnya habis, amati oleh kalian semuanya warna selang yang tertancap pada tutup botol tersebut. Kemudian, lepaskan tutup botol dari botol air mineral, lalu amati warna kain yang menyaring asap rokok tersebut. Nah, setelah kalian melakukan semua percobaan dengan baik, alat-alatnya dipersiapkan dengan baik, dengan lengkap, kemudian langkah-langkahnya pun dilakukan dengan baik tanpa ada yang terlewat, maka nanti kalian akan melihat hasilnya dari kain yang menyaring asap rokok tersebut jadinya hasilnya seperti apa. Nah, setelah itu maka nanti kalian akan tahu, akan dapat menganalisis hasil praktikum ini seperti apa. Selanjutnya, tuliskan hasil pengamatan kalian dari percobaan yang tadi. Apa sih yang terjadi pada kain? Nah, tuliskan pengamatan kalian di kolom hasil pengamatan yang ada di LKPD. Setelah itu, analisis hasil pengamatan kalian. Caranya, bayangkanlah selang sebagai tenggorokan dan kain yang dibasahi tadi sebagai alveolus yang ada pada paru-paru. Nah, berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, analisislah apa sih yang terjadi pada tenggorokan dan paru-paru orang yang merokok, maupun walaupun itu yang perokok pasif ya, tetap saja yang menghirup asap rokok. Nah, apa sih yang terjadi pada tenggorokan dan alveolus kita yang ada di dalam paru-paru? Setelah kalian mempelajari tentang materi zat adiktif pada pertemuan kali ini dan kalian juga telah mengerjakan secara berkelompok lembar kerja peserta didiknya, praktikumnya telah dikerjakan dengan baik, langkah-langkahnya dilalui dengan baik, maka tuliskanlah kesimpulan kalian pada kolom kesimpulan yang tertera di LKPD tersebut. Nah, lalu nanti kalian akan bisa mendapatkan keterkaitan antara ayat yang ibu sebutkan di awal tadi, surat Asy-Syu'ara ayat 186 tentang
yang menjelaskan tentang manusia yang merugikan orang lain dan juga yang membuat kerusakan di bumi. Keterkaitannya apa dengan materi zat adiktif ini, terutama masalah rokok ya. Nah, selanjutnya terakhir akses file dan video yang ada di grup WhatsApp pembelajaran kita, pelajari dengan baik, kemudian nanti kerjakan percobaan ini dengan baik, dengan jujur dan teliti. Jangan lupa divideokan ya pengerjaannya, kemudian nanti dikirimkan sebagai tugas kalian. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Insya Allah tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.